Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap adalah salah satu rancangan di dalam percobaan, yang dimana nantinya di dalam penelitian, kita nantinya membuat satu rancangan percobaan. Artinya di dalamnya itu ada percobaan-percobaan atau perlakuan-perlakuan yang akan dilakukan di dalam penelitian itu. Nah, maka nantinya untuk menyelesaikan atau menganalisis data yang dilakukan terhadap hasil penelitian itu, maka kita harus terlebih dahulu melakukan suatu rancangan. Rancangan di sini nanti jenisnya macam-macam gitu kan ya. Yang paling sederhana itu adalah rancangan acak lengkap. Kemudian ada rancangan acak kelompok, ada rancangan acak faktorial begitu ya, dan berbagai rancangan yang lainnya. Yang paling umum digunakan dan yang paling mudah digunakan itu biasanya itu adalah rancangan acak lengkap atau biasanya disingkat dengan menggunakan kata RAL. Nah, maka di sini nantinya ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri apabila kita nantinya menggunakan rancangan percobaan kita dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Di mana ciri-cirinya itu adalah bahwasanya bahan percobaan yang kita lakukan itu sifatnya adalah seragam. Artinya atau dapat dianggap seragam. Misalkan begini, kita akan melakukan satu penelitian misalnya pembuatan kerupuk gitu ya dari ikan misalnya, di mana kita mempunyai suatu rancangan percobaan kita terdiri dari beberapa perlakuan. Katakanlah misalnya perlakuan di situ kita menggunakan formulasi, katakanlah formulasi antara tapioka dengan ikan yang digunakan itu ada yang 1:1, ada 1:2, ataukah 2:1. Nah, maka nantinya agar kita bisa melakukan analisis data dan melakukan penelitian itu dengan menggunakan rancangan acak lengkap, maka bisa jadi kita nantinya, agar nanti dikatakan seragam, kita melakukan penelitian itu gitu kan ya dari semua perlakuan yang ada, artinya 1:2, 2:1, 1:1 gitu kan ya. Itu dilakukan secara bersamaan sehingga tidak ada faktor yang bisa membuat antara formulasi pembuatan kerupuk dari ikan itu terjadi perbedaan. Katakanlah misalnya beda waktu begitu ya, atau beda jam gitu, atau beda hari gitu kan ya, atau misalnya beda orang yang mengerjakannya. Itu kan sesuatu hal yang bisa jadi membuat satu variasi nantinya. Nah, maka kita meminimalisasi agar tidak terjadi ketidakseragaman pada saat kita melakukan penelitian itu. Maka nantinya kita meminimalisasi untuk tidak terjadinya ketidakseragaman tadi, kita bisa melakukannya dengan yang melakukan sendiri gitu kan ya. Kemudian nantinya dia misalnya waktunya bersamaan mengerjakan antar perlakuan begitu, sehingga nantinya hasil yang diperoleh itu adalah kerupuk dengan berbagai macam formulasi, tetapi percobaannya dilakukan secara seragam. Artinya pada satu waktu gitu ya. Nah, kemudian juga sumber keragaman tadi gitu kan ya, hanya ada satu sumber keragaman. Artinya sumber keragaman itu bisa jadi hanya terletak pada perlakuan tadi, yaitu formulasi dari pembuatan kerupuknya. Tetapi tidak ada variasinya, misalnya karena faktor orang begitu kan ya, atau faktor tempat, atau faktor waktu begitu ya, tidak ada. Yang ada hanyalah sesuatu perlakuan yang memang sengaja dilakukan untuk melihat perbedaan kerupuk ikan yang dihasilkan dengan berbagai macam formulasi tadi. Nah, maka kita bisa nantinya melakukan percobaan tadi dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Jadi, rancangan ini ya, ada dua hal. Pertama adalah rancangan kita melakukan penelitian. Nah, sudah ya, rancangan acak lengkap misalnya kita melakukan tadi. Yang kedua adalah kita melakukan rancangan untuk melakukan analisis data terhadap hasil yang diperoleh. Katakanlah tadi kita membuat berbagai macam formulasi ya dari kerupuk ikan begitu. Nah, maka rancangannya kita menggunakan rancangan acak lengkap pada saat melakukannya. Kemudian juga nanti untuk menganalisis datanya begitu ya, karena perlakuannya yang kita lakukan itu sudah rancangan acak lengkap, maka kita juga bisa melakukan analisis datanya dengan rancangan acak lengkap begitu. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya ciri-ciri ini tidak ada di dalam penelitian kita gitu kan ya, maka bisa jadi kita nanti melakukannya dengan menggunakan rancangannya bukan rancangan acak lengkap. Bisa jadi nanti rancangannya adalah rancangan acak kelompok misalnya gitu ya. Artinya kita melakukan ulangan itu tidak di hari yang sama tetapi pada hari yang berbeda, sehingga nantinya rancangannya itu tidak dianggap seragam nanti ulangannya gitu kan ya, harinya karena berbeda.
Misalnya hari ini kita lakukan untuk ulangan 1. Kemudian minggu berikutnya misalnya untuk ulangan 2. Maka terjadi perbedaan variasi begitu ya, bisa jadi cuacanya, orangnya begitu kan ya, tempatnya itu terjadi perbedaan. Sehingga kita tidak menggunakan rancangan acak lengkap, tetapi bisa jadi kita nanti menggunakan rancangan acak kelompok dengan mengelompokkan ulangan yang dilakukan gitu kan ya. Maka nanti bisa jadi hasilnya juga akan berbeda. Maka tergantung dari apa yang kita lakukan. Jadi membuat satu rancangan percobaan di dalam penelitian itu nantinya disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan si peneliti itu di lapangannya, begitu ya, dan juga rencananya atau rancangannya seperti apa percobaan yang akan dilakukan. Nah, maka dari ciri-ciri yang seperti ini sudah kita lengkapi begitu ya, sudah sesuai, maka kita boleh nantinya untuk melakukan satu penelitian dan analisis datanya berdasarkan kepada rancangan acak lengkap. Nah, maka dari situ kita masuk ke dalam ilmu statistikanya begitu ya. Artinya bagaimana cara untuk melakukan suatu perhitungan begitu ya, analisis data terhadap suatu percobaan ataukah penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap. Maka model matematikanya, nah ini harus dipahami dengan baik begitu kan ya untuk semua orang. Karena nanti model matematika ini sangat berpengaruh pada saat kita ingin melakukan perhitungan, apalagi menggunakan perhitungan dengan menggunakan SPSS. Jadi nanti kalian harus punya program SPSS ya untuk bisa menghitung lebih cepat. Nanti saya ajarkan yang manualnya seperti apa, kemudian menggunakan SPSS-nya juga seperti apa. Sehingga kalian paham begitu, oh manualnya adalah begini, menggunakan SPSS-nya juga adalah seperti ini. Nah, maka rumus umum untuk rancangan acak lengkap itu adalah YI per YIJ sama dengan mu. Mu itu adalah nilai tengahnya, ya, nilai tengah dari suatu percobaan itu gitu ya, atau rata-rata. Kemudian ditambahkan dengan tau I, ditambahkan dengan EIJ. Nah, di mana T itu adalah pengaruh perlakuan. Jadi perlakuannya hanya satu. Tadi yang dilakukan adalah perlakuannya apa? Yaitu formulasi dari perbandingan antara tapioka dengan ikan yang ditambahkan ke dalam pembuatan keripik atau kerupuk ya, kerupuk tadi. Nah, maka itu perlakuannya hanya satu. Jadi untuk rancangan acak lengkap juga perlakuannya hanya satu, tidak bisa misalnya kita tambahkan pengaruh suhu gitu kan ya, atau misalnya pengaruh lama pengukusan misalnya, maka kita tidak bisa menggunakan rancangan acak lengkap, tetapi menggunakan rancangan faktorial misalnya. Nah itu harus juga dipahami dengan baik. Nah kecuali nanti jadi satu kesatuan pemikirannya, katakanlah formulasi ini dengan suhu sekian begitu ya, dijadikan satu hal yang kita tidak bisa membandingkan antar suhu, tetapi menjadi satu kesatuan perlakuan dianggap satu, itu bisa nantinya gitu kan ya, bahwasanya itu dianggap satu perlakuan saja, itu juga boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita menjadikan faktornya suhu, lama pengukusan, dan formulasi dijadikan satu faktor, maka kita tidak bisa melakukan rancangan acaknya dengan menggunakan rancangan acak lengkap, begitu ya. Kemudian E itu adalah error. Di dalam perhitungan pasti akan ada kesalahan di dalam perhitungan atau perbedaan, begitu ya. Maka nanti kita akan menghitung berapakah pengaruh acak di sini ya. Jadi pengaruh acak kesalahan percobaan itu seperti apa. Nggak apa-apa, ada errornya itu kan kita hitung juga begitu. Nah kemudian T itu adalah banyaknya perlakuan, tadi adalah 3, dan banyaknya ulangan. Ulangannya apakah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya begitu ya. Nah ini adalah rumus umum dari rancangan acak lengkap ya. Tolong diperhatikan ini dan diingat-ingat begitu. Nah kemudian ulangan pada rancangan acak lengkap itu bisa saja nantinya kita bisa menghitung ya berdasarkan suatu rumus. Bisa menghitung dengan suatu rumus, katakanlah misalnya kita tadi itu jumlah perlakuan kita ada 3, T-nya sampai dengan 3. Maka berapakah ulangan yang dilakukan gitu kan ya apabila kita menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, maka di sini ada rumusnya yaitu T dikalikan dengan N-1 sama lebih besar atau sama dengan 15. Perhitungannya adalah seperti itu. Apabila kita mempunyai perlakuan itu adalah 3, berapakah jumlah ulangannya atau N-nya, maka kita hitung seperti ini. Ternyata jumlah ulangannya itu adalah sebesar, bentar ya, itu adalah sebesar 6, gitu ya, dari hasil perhitungan itu 6 kali ulangan. Nah, itu kalau secara perhitungan.
Dan akan tetapi nantinya, apakah memang harus 6 kali ulangan gitu kan ya, berdasarkan perhitungan tadi dengan menggunakan 3 perlakuan misalnya. Nah, maka kita hitung juga nantinya apakah nanti yang melakukannya sudah terlatih, ya bisa saja nanti menjadi 2 kali ulangan saja begitu ya, tidak berdasarkan patokan hitungan ini. Tapi kalau misalnya dia belum terlatih begitu ya, kemudian punya banyak waktu luang, kemudian pendanaan juga ada, yang tidak masalah kalau kita melakukan ulangan di dalam setiap perlakuan itu sebanyak 6 kali ulangan. Gitu. Itu berdasarkan hitungannya, tapi kenyataannya bisa saja jadi kurang daripada ini. Tapi tidak boleh 1 ulangannya, minimal adalah 2 kali mengulang di dalam penelitian itu. Oke, nah sekarang setelah kita ketahui rancangan acaknya adalah rancangan acak lengkap begitu ya, maka kita mulai menghitung karena ini adalah pelajaran statistikanya gitu ya, bukan pelajaran untuk merencanakan penelitiannya begitu. Jadi kita melakukan perhitungannya. Nah maka dari perlakuan yang kita punya dan ulangan berapa banyak begitu ya, katakanlah kita buat tabel dulu gitu. Nah, tabelnya katakanlah ini adalah perlakuannya sampai ke T, gitu kan ya, dan ulangannya sampai ke N. Ya, katakanlah begitu. Kan di sini nanti ada angka-angkanya. Katakanlah misalnya ini angka-angka dari hasil pengamatan kita. Misalnya uji sensori boleh, misalnya rasakah, gitu kan ya, aromakah, teksturkah, atau misalnya hasil uji kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, atau kadar amilosa, atau gula pereduksi. Boleh kita masukkan ke sini. Ini kan angka-angkanya ada semua ya dalam setiap perlakuan itu. Nah, maka nantinya kita susun dalam sebuah tabel. Kemudian dari tabel ini angka-angka yang dari hasil pengamatan kita di lapangan begitu kan ya, misalnya di lab. Kita jumlahkan nantinya totalnya, total untuk setiap perlakuan itu berapa, kemudian total secara keseluruhan. Gitu ya. Kemudian rata-ratanya. Nah, ini nanti tabel ini akan membantu kalian di dalam perhitungan secara manualnya. Jadi kalian harus tahu dulu gitu ya, secara manualnya bagaimana cara menghitung sampai nantinya kita ingin mendapatkan suatu tabel sidik ragam. Mungkin kalian baru kenal ya, sidik ragam itu ingin melihat nantinya apakah perlakuan yang kita lakukan. Tadi saya contohkan adalah pembuatan kerupuk gitu ya, dengan berbagai macam formulasi antara tapioka dengan ikan. Begitu. Nah, apakah berpengaruh tidak sih berbeda perlakuan itu gitu ya? Artinya 1:1, 1:2, atau 2:1 itu berpengaruh nggak antara satu perlakuan dengan perlakuan yang lainnya? Nah, maka kita terlebih dahulu gitu kan ya, bahwasanya kita membuat satu tabel sidik ragam. Mungkin kalau kalian kenal namanya ANOVA. ANOVA itu adalah analisis of varian gitu ya, untuk menganalisis variasi. Bahasa Indonesianya biasanya orang menyebutnya dengan sidik ragam. Ya terserah, ada yang menggunakan kata sidik ragam atau juga yang menggunakan kata ANOVA ya, analisis of varian ya, untuk melihat variasi antara satu perlakuan dengan perlakuan yang lainnya untuk setiap pengamatan. Jadi kalau misalnya di sini kadar air, hasilnya kadar air dihasilkan, apakah berpengaruh tidak terhadap formulasi gitu ya, perbandingan antara tapioka dengan ikan tadi, atau misalnya kadar protein apakah berpengaruh atau tidak begitu ya, kita hasilkan di sini untuk setiap pengamatan itu nanti satu tabel ANOVA-nya, analisis of variannya. Oke, di sini ada sidik ragamnya ya, atau ANOVA kalau kalian pernah mendengar kata analisis of variannya. Nah, kemudian di sini dari tabel itu kita bisa menghitungnya gitu kan ya, secara manual dulu yang saya ajarkan. Nanti kalian hitung faktor koreksi atau FK, ini faktor koreksi, di mana ini adalah total jumlah secara keseluruhan dari hasil setiap pengamatan tadi, begitu ya, untuk semua perlakuan dan semua ulangan, itu dibagikan dengan pengalian antara jumlah perlakuan dan jumlah ulangannya. Ini adalah YY dikuadratkan, jadi hasil totalnya itu dikuadratkan. Kalau dalam hal ini ya, ini hasil ini, kita kuadratkan, hasilnya berapa dibagi dengan T dikalikan dengan N, jumlah perlakuan dikalikan dengan jumlah ulangannya. Nah, setelah FK ini didapatkan, maka kita akan menghitung jumlah kuadrat total, JKT, ini bukan Jakarta ya, tapi jumlah kuadrat total. Di mana jumlah kuadrat total itu adalah sigma, yang oleh karena itu saya mengajarkan kata ini ya. Sigma I sampai dengan 1 sampai dengan T, jadi sampai semua perlakuannya, gitu kan ya, karena perlakuannya tadi ada 3 kah atau 4 kah gitu ya. Dan juga J sampai dengan 1, ya sampai ke N. N itu adalah jumlah ulangan, yang berapa banyak ulangan yang dilakukan. Kemudian YIJ artinya setiap perlakuan dan pengamatan, setiap pengamatan di dalam setiap perlakuan, kemudian dalam setiap ulangan itu dipangkatkan 2, dikuadratkan, dikurangi dengan FK.
Ini adalah YIJ itu kalau saya tunjukkan di sini ini. Ini YIJ. Nah, maka semuanya ini dipangkatkan dan dijumlahkan. Gitu ya, semuanya itu dipangkatkan dan dijumlahkan. Hasil dari ini dikurangkan dengan faktor koreksi. Dihitung dulu faktor koreksinya. Itu yang jumlah kuadrat total. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan, yang perlakuannya ya, jumlah kuadrat perlakuannya, kita menghitungnya adalah sigma I sampai dengan 1 sampai ke T, karena kan perlakuannya bicaranya adalah jumlah T-nya berapa. Kemudian kita hitung dalam setiap perlakuan itu kan kita jumlahkan tadi itu ke bawah ya untuk semua ulangan. Kemudian YI, ya kita kuadratkan, dibagikan dengan jumlah ulangannya, dikurangkan dengan FK, ya faktor koreksinya, yang ini. Nih, ini kan sudah kita jumlahkan ya ke bawah totalnya berapa. Ini masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan, dikurangi dengan faktor koreksinya adalah berapa. Maka itu adalah jumlah kuadrat perlakuannya. Kemudian jumlah kuadrat galat itu adalah error, begitu ya. Artinya kita bagaimana terjadi kesalahan tidak kita melakukan perlakuan itu, gitu ya. JKG sama dengan JKT dikurangi dengan JKP. Nah, maka kita dari sini kita mempunyai nilai JKT, JKP, dan JKG. Maka kita bisa buat tabel sidik ragam atau yang saya bilang tadi analysis of varian, mungkin kalian mengenalnya dengan ANOVA. Tabelnya kan begini ya bentuknya. Ini bisa dibuat secara manual. Artinya ini adalah sumber keragamannya, ini derajat bebasnya, ini jumlah kuadratnya, ini adalah kuadrat tengah, ini F hitung, F tabel. Kita menggunakan alfa berapa? Alfa itu ingin melihat tingkat kepercayaannya. Ada yang biasanya 5% atau tingkat kepercayaannya bukan. Alfanya itu kesalahannya 5% dan juga kesalahannya adalah 1%. Jadi kalau misalnya alfanya adalah 5%, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Apabila nanti alfanya 1%, maka tingkat kepercayaannya adalah 99%. Begitu ya. Biasanya sih kita berada di tengah-tengah ya, juga tidak sampai 10% alfanya, nanti banyak sekali kesalahannya yang kita biarkan diakui oleh kita begitu ya. Tapi 5% saja cukup biasanya gitu kan ya untuk kesalahannya, dan tingkat kepercayaannya adalah 95%. Itu sudah bagus sekali hasilnya juga. Kita tidak sampai yang harus 99% begitu yang ininya ya, yang benarnya begitu, kemudian hanya 1% saja kesalahannya juga tidak yang seperti itu, karena sangat sulit nanti menghasilkan yang agar nantinya terjadi perbedaan satu dengan yang lainnya di dalam perlakuan itu. Nah, kemudian kita lihat nantinya dalam sumber keragaman itu ada yang perlakuan, ada galat, percobaan, dan pastinya adalah total. Nah, perlakuan itu untuk derajat bebasnya adalah berapa jumlah perlakuan dikurangi 1. Kalau jumlah perlakuannya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan tadi sudah kita hitung, dan di sini nanti kita menghitung setelah JKP, JKG, JKT dihitung, maka kita akan mendapatkan KTP, KTG, dan KTT gitu ya. KTT biasanya tidak dihitung. Nah, maka kita akan mendapatkan di sini JKG-nya dimasukkan di sini nilainya, dan JKT-nya juga dimasukkan di sini nih nilainya. Kemudian derajat bebas untuk galat percobaan itu adalah T dikalikan dengan N-1. Katakanlah ulangannya misalnya 5. 5 dikurangi 1 kan adalah 4. 4 dikalikan dengan, tadi berapa perlakuannya misalnya 3, sama dengan 12. Gitu ya. Maka ini JKG-nya, kemudian totalnya adalah T dikalikan dengan N dikurangi 1. Misalnya tadi itu perlakuannya ada 3, ulangannya ada 5, 3 kali 5, 15 dikurangi 1 adalah 14. Ya, kalau kita totalkan ini sama dengan 14, 12 ditambah 2. Sampai dengan 14. Dan ini adalah jumlah kuadrat total. Nah, kemudian kita menghitung, setelah itu menghitung kuadrat tengah perlakuan dan kuadrat tengah galat, begitu ya. Di mana kuadrat tengah perlakuan itu sama dengan JKP dibagi dengan T dikurangi 1. Ya. Sedangkan untuk kuadrat tengah galat itu adalah JKG sama dibagi dengan T dikali N-1. Ini adalah derajat bebasnya. Sama saja gini menghitungnya. Ini dibagi ini dibagi ini, dapat KTP dan dapat KTG. Ini kita tidak perlu menghitungnya. Ya, untuk yang kuadrat tengah total tidak perlu dihitung. Oke? Menghitung juga nggak apa-apa, tapi tidak ada gunanya nantinya. Ya, ini hasilnya kalau KTT. Nah, di mana nantinya tujuan untuk mendapatkan kuadrat tengah perlakuan dan kuadrat tengah galat itu digunakan untuk menghitung F hitung. Yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Nah, dari situ nantinya kita akan mendapatkan di dalam tabel ini akan F hitungnya. Katakanlah berapa nilainya. Nah, baru kita mencari F tabel. F tabelnya itu nanti menggunakan tabel Z gitu ya, ada di dalam buku-buku statistik gitu ya, atau kalian download juga bisa yang namanya tabel Z itu. Nah, maka nanti F hitungnya itu kita bandingkan dengan F tabelnya.
Apabila nanti F hitung itu lebih kecil dibandingkan dengan F tabel, maka dia tidak berpengaruh. Jadi perlakuan tadi yang formulasi 1:1, 2:1, ataukah 1:2 gitu kan ya, itu tidak berpengaruh atau non signifikan begitu kan ya. Artinya tidak ada pengaruhnya apa-apa formulasi itu karena sama saja artinya. Nah, maka kita cari nanti yang mana yang lebih sedikit, yang mana secara ekonomis begitu ya, itu nanti kesimpulan dari penelitinya. Karena kalau secara hipotesis itu adalah terima H0 tolak H1, artinya tidak terdapat perbedaan di antara semua perlakuan karena dia tidak berpengaruh ya. Nah, kata-kata ini harus diingat. Kalau hasil ANOVA untuk membandingkan F hitung dengan F tabel itu hanya kata-kata berpengaruh. Bukan kata-kata berbeda. Kita tidak bisa melakukan dengan tidak berbeda nyata, tidak bisa. Dia hanya tidak berpengaruh. Begitu ya. Atau berpengaruh nantinya. Itu hanya dua kata itu ya, berpengaruh ataukah tidak berpengaruh nyata. Nah, sedangkan kata nyata ini apabila nanti alfanya 5% atau tingkat kepercayaannya 95%. Tetapi apabila nantinya kita melakukan misalnya di sini F tabelnya gitu kan ya dengan menggunakan alfanya 0,01 atau 1% begitu kan ya dengan tingkat kepercayaan 99%, maka berpengaruhnya bisa jadi sangat nyata nantinya. Jadi ada kata sangat nyata dan ada nyata, ini juga sesuatu hal yang harus kalian pahami dengan baik begitu ya. Karena kalau misalnya hanya kata nyata, maka kita menggunakan alfanya adalah 5%. Ya. Jadi kalau misalnya F hitungnya kurang dari F tabel, saya ulangi lagi, maka itu tidak berpengaruh nyata. Akan tetapi apabila F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel, baik yang 95% ataukah yang 99%, maka dikatakan berpengaruh. Jadi signifikan ataukah highly significant. Begitu ya. Dimana terima H1 dan tolak H0-nya. Kalau H0 itu maksudnya adalah dia kan tidak berpengaruh. H1-nya artinya berpengaruh. Nah, maka kalau sudah ada kata berpengaruh di sini, paling tidak ada satu gitu kan ya, atau lebih dari perlakuan itu yang dia itu berbeda dengan perlakuan lainnya. Paling tidak ada satu, dua sama. Misalnya kan tadi ada 3 gitu ya. Misalnya 1:2 dengan 1:1 sama, tapi dia beda dengan 2:1. Nah, itu berpengaruh juga sama. Jadi minimal ada satu yang berbeda. Kalau seluruhnya berbeda juga lebih bagus begitu ya, semua perlakuan itu ternyata berbeda. Nah, apabila nanti berpengaruh gitu kan ya, di sini katakanlah bahwasanya hasil dari uji ANOVA-nya begitu ya, analisis ovariannya itu ternyata di sini adalah berpengaruh. Katakanlah kata-kata berpengaruh ini diingatin ya, jangan sampai lupa nanti di dalam penelitian untuk menulis. Maka nantinya kita perlu ada uji lanjut. Nih, ada uji lanjutnya. Ya, uji lanjutnya ini nanti yang kita boleh menggunakan kata-kata berbeda nyata ataukah tidak berbeda nyata begitu kan ya. Misalnya kita bisa menggunakan uji Duncan gitu kan ya, atau uji Tukey, tergantung kita mau ujinya yang mana. Gitu ya. Nah, ini apabila ANOVA-nya berpengaruh. Apabila tidak berpengaruh ya nggak usah diuji lanjut begitu kan. Artinya memang tidak berpengaruh, pasti dia tidak berbeda. Tapi kalau berpengaruh, nah kita lakukan uji lanjut yang mana yang berbeda gitu kan. Apakah seluruhnya ataukah hanya satu perlakuan saja yang berbeda dengan perlakuan lainnya. Nah, itu yang kita lakukan uji lanjut untuk data tersebut. Oke ya. Ini salah satu contoh. Katakanlah kita punya perlakuan di sini, ini bukan kerupuk yang dicontohkan tapi cabai misalnya untuk membuat sambal. Kita buat cabai sambal gitu kan ya, untuk analisis rasa sambal dengan menggunakan jenis cabainya ada 3. Ada cabai besar, ada cabai keriting, dan ada cabai merah besar dan keriting dicampurkan begitu kan ya. Berpengaruh nggak terhadap rasa sambal yang dihasilkan begitu kan ya. Nah, itu kita lihat nantinya dalam penelitian ini. Nah, maka kita katakan bahwasanya pembuatan sambalnya waktunya bersamaan, ulangan 1, ulangan 2-nya dikerjakan bersamaan begitu kan ya. Ini ABC artinya ulangannya ada 3 bersamaan gitu. Nah, maka kita lihat di sini rumus umumnya kita boleh menggunakan rancangan acak lengkap begitu kan ya, untuk melihat apakah jenis cabai itu berpengaruh tidak terhadap rasa sambal yang dihasilkan. Nah, maka katakanlah kita punya datanya adalah ulangan 1 hasil datanya begini, ulangan 2 begini, perlakuan A begini, perlakuan B begini, perlakuan C begini, dengan ulangannya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan 7 kali ulangan untuk membuat sambal untuk masing-masing perlakuannya dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Katakanlah begitu. Kita buat di dalam tabel, bentuknya jadi begini. Perlakuannya A, B, C dengan ulangannya ada 7. 1, 2, 3, 4, sampai 6, 7. Gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, jumlahkan. Ya, secara biasa saja jumlahkan, kemudian jumlahkan ke kanan. Ini adalah total keseluruhan dari angka-angka yang di sini yang merupakan rasa sambalnya. Ya, saya contohkan rasa sambal saja ya dengan angka yang begini. Nah, kemudian
setelah itu kalian ingin membuat ANOVA-nya bukan? Yang pertama kali kita menghitung berapakah faktor koreksinya. Tadi kan bahwasannya jumlah totalnya 629,8 ya di pangkat 2, kemudian ini adalah jumlah ulangan dikalikan dengan 3 perlakuannya sama dengan sekian. Nah, kemudian ini jumlah JKT-nya, jumlah kuadrat tengahnya gitu kan ya. Jumlah kuadrat total bukan tengah. Jumlah kuadrat totalnya itu adalah dengan menghitung masing-masing semuanya dihitung. Ini maksudnya yang ada di sini seluruhnya dipangkatkan satu-satu dihitung, kemudian dijumlahkan dikurangi dengan FK, maka hasilnya adalah ini. Nah, sedangkan jumlah kuadrat perlakuan itu adalah yang ini. Total yang di sini dikuadratkan masing-masing, kemudian dijumlahkan, dikurangkan dengan FK-nya, maka hasilnya kemudian dibagi dengan jumlah ulangannya. Ya, kalau jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan jumlah ulangan, maka hasilnya sekian. Nah, maka dari situ kita bisa memasukkan angka-angka ini di dalam apa? Di dalam tabel ANOVA-nya. Begitu ya, secara secara manual kita menghitungnya. Nah, perlakuannya derajat bebasnya berapa? 2. Kenapa? Karena perlakuannya ada 3, 3 dikurangi 1 sampai dengan 2. Sedangkan jumlah galatnya berapa? 7 dikali berapa tadi itu? Kita menghitungnya adalah TN minus 1, begitu kan ya. Artinya ulangannya ada 7, 7 dikurangi 1 adalah 6, 6 dikali 3 sampai dengan 18. Oke? Maka jumlah kuadrat totalnya adalah 20, 2 ditambah 18 atau T dikalikan dengan N-nya. 3 dikalikan tadi berapa ya? 3 dikali N, 3 kali 7 sampai dengan 21, dikurangi 1 sampai dengan 20. Oke. Itu sama. Ini adalah jumlah kuadrat perlakuannya, ini jumlah kuadrat galatnya, dan ini jumlah kuadrat total yang sudah kita hitung sebelumnya. Ini ya, JKT, JKP-nya, kemudian FK-nya adalah sekian. Kita sudah menghitungnya itu ya. Ini JKP, JKG, JKT. Sedangkan di sini nggak ada J satunya ya, JKT dikurangi dengan JKP sama dengan JKG. Ya, satunya ketinggalan. Ini. Nah, ini adalah JKG-nya. Ya, menghitungnya. Nah, kemudian setelah itu kita untuk menghitung F tabel kan kita harus menghitung kuadrat tengah perlakuan dan kuadrat tengah galat. Maka menghitungnya JKP dibagi dengan T dikurangi 1 sampai dengan sekian, dan jumlah kuadrat galatnya adalah JKG dibagi dengan T dalam kurung N-1 sampai dengan sekian. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung F hitungnya gitu ya, sampai dengan KTP dikurangi dengan dibagi, bukan dikurangi ya. Jadi KTP dibagi dengan KTG-nya sampai dengan 8,13. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan seluruhnya dan kita bandingkan dengan F tabelnya. Ternyata F tabelnya lebih kecil gitu ya. Jadi F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabelnya, maka ini sangat nyata. Kenapa? Karena ya pada alfa 1% saja dia sudah lebih besar juga, maka ini adalah perbedaannya. Ini harusnya berpengaruh nyata ya. Kata-kata ini yang bisa jadi yang harus saya perbaiki. Ini bukan ini harusnya berpengaruh. Nanti kalian bingung lagi. Ya, terdapat pengaruh nyata. Jadi saya benarkan saja di sini supaya kalian tidak salah. Jadi terjadi pengaruh nyata terhadap hasil dari perbedaan jenis cabai tadi terhadap rasa sambalnya. Nah, apakah ini nantinya ada perbedaan nggak antara cabai keriting dengan cabai besar atau dengan campuran cabai keriting dengan cabai besar? Kita lihat nanti uji lanjutnya, gitu ya, dari hasil ini. Nah, maka kita lihat. Maka kita bisa saja nantinya, ini adalah hasil ANOVA-nya ya, sedangkan uji lanjutnya nanti saya contohkan di dalam menggunakan SPSS-nya dari hasil ini. Oke ya, kalian bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan ini gitu ya, dengan men-scroll ke atas apa yang sudah saya sampaikan. Ini cara menghitung apabila jumlah perlakuan dan jumlah ulangannya sama untuk rancangan acak lengkap. Nah, adapun nantinya, katakanlah misalnya kita menggunakan rancangan acak lengkap, ternyata setiap perlakuan itu ulangannya tidak sama. Bisa dihitung nggak rancangan acak lengkapnya? Bisa. Gitu kan ya, katakanlah misalnya perlakuan 1 hanya N1 ulangan, perlakuan 2 N2 ulangan, perlakuan 3 misalnya N3 ulangan, begitu kan ya. Bagaimana nih ANOVA-nya yang dihasilkan? Kita bisa menggunakan ini, katakanlah misalnya perlakuan 1 hanya sampai di sini, jumlah ulangannya ini sampai di sini, ini sampai di sini. Bisa jadi memang terjadi begitu ya, dan kita bisa menghitung secara statistiknya untuk ANOVA-nya berpengaruh ataukah tidak, begitu kan ya, dengan jumlah ulangan yang berbeda. Nah, maka ini nantinya sidik ragamnya atau tabel ANOVA-nya agak sedikit berbeda ya. Di sini derajat bebasnya adalah T-1 masih sama, tetapi di sini untuk derajat bebas galatnya agak sedikit berbeda, maka ini merupakan jumlah dari N-1, N ke I.
Misalnya perlakuan 1 N-nya berapa, dikurangi 1 ditambahkan dengan perlakuan kedua N-nya berapa, terus seperti itu. Ya, begitu juga dengan totalnya tergantung dari jumlah N yang ada di sini. Gitu ya. JKP, JKG, JKT sama, KTP dan KTG juga sama, begitu ya, dan F hitung untuk menghitungnya juga sama. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, maka KTP-nya itu kan merupakan JKP, jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan T-1. Sedangkan KTG adalah JKG. Nah, ini pembaginya yang agak sedikit berbeda. Begitu ya. Karena memang jumlah ulangannya berbeda, sedangkan F hitungnya tetap sama, yaitu KTP dibagi dengan KTG-nya. Nah, maka dari hasil tadi dengan ulangan yang berbeda-beda tadi, gitu kan ya, kita bisa membuat ANOVA-nya dengan yang seperti ini contohnya. Karena datanya bentuknya begini, sama gitu kan ya, kita hitung jumlahnya berapa dan total seluruhnya adalah berapa. Maka pertama-tama kita menghitung berapa jumlah faktor koreksinya begitu ya. Ini masih tetap rumusnya seperti yang tadi, jumlah totalnya berapa dibagikan dengan jumlah N ke I-nya. Kan kita beda-beda, maka misalnya perlakuan 1 jumlah ulangannya sekian, 2 sekian, 6 sekian, 8 sekian, kita jumlahkan, maka hasilnya ini berapa. Gitu ya. Kemudian JKT-nya juga sama, masing-masing perlakuan dengan setiap pengamatan tadi, begitu kan ya, dipangkatkan seluruhnya, dijumlahkan, baru dikurangi dengan FK-nya. Itu juga dengan JKP-nya, jumlah kuadrat perlakuan, karena ini masing-masing berbeda, maka masing-masing kita bagi gitu ya. Misalnya untuk yang pertama dijumlahkan gitu ya, perlakuan pertama berapa jumlah ulangannya, kita kuadratkan jumlahnya dibagi dengan jumlah ulangannya. Yang kedua berapa, yang ketiga berapa, yang keempat berapa, dikurangkan dengan faktor koreksinya, maka hasilnya adalah sekian. Nah, maka dari JKT dan JKP ini kita dapat JKG, yaitu JKT dikurangi dengan JKP-nya sama dengan JKG-nya. Oke? Nah, baru kita masukkan ke dalam tabel ANOVA-nya dengan perlakuan tadi adalah karena perlakuannya ada 4 dikurangi 1, kemudian jumlah galatnya itu tergantung dari jumlah perlakuannya tadi ada berapa, ini ya dijumlahkan dikurangi dengan 4 karena ini N-nya ada 4, gitu kan ya, karena ada 4 perlakuan, kemudian jumlah derajat bebas totalnya ini dijumlahkan dikurangi dengan 1 sama dengan 28. Karena kalau kita jumlahkan juga 28. Ini JKT, ini JKP, ini JKG, ini JKT-nya, kemudian ini adalah KTP dan ini KTG-nya, kita menghitung hitungnya adalah KTP dibagi dengan KTG dapat, maka ternyata dia ini adalah berpengaruh sangat nyata sekali gitu kan ya, dari keempat jenis cabai tadi dengan penerimaan rasa sambal walaupun dengan jumlah ulangan yang berbeda, kita bisa menghitung ANOVA-nya. Oke, bisa diingat ya, seperti itu. Nah, itu yang nanti kalian lakukan begitu kan ya, secara manual untuk menghitung rancangan acak lengkap begitu ya, untuk menghitung ANOVA-nya. Jadi nggak terlalu sulit ya, mudah saja secara manual kalian bisa menggunakan Excel ya untuk menghitungnya lebih cepat begitu ya, dengan rumus-rumus yang tadi yang saya contohkan. Nah, maka di sini kalian kerjakan nanti ini ya, ini ada tugasnya yang kalian harus kerjakan. Hari ini kalian bisa menghitungnya secara manual sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ini perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini adalah ulangannya ada 4. Nah, maka kalian hitung nanti ke bawahnya untuk menghitung rancangan acak lengkap gitu ya, ANOVA-nya seperti apa. Jadi ini kalian menghitung secara manual untuk ANOVA-nya saja, kalian boleh menggunakan Excel nantinya ya, dan ini dikerjakan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.